Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 5. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah binikmati tatimus soleha. Alhamdulillah dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita bisa berjumpa lagi ya dalam pelajaran PJOK. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma shalluka ilman nafi'an. Baik, kita akan mulai pelajaran pagi hari ini ya. Masih semangat ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Itu PJOK ya. Sudah siap kan anak-anakku? Kelas 5? Insya Allah ya. Baik ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Dan yaitu ke bab yang 7 ya, yaitu senam irama. Alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan ya bab yang ke-6 yaitu senam lantai ya. Dan kita akan masuk ke bab 7 ke KD 3.6 ya, yaitu yang teorinya memahami penggunaan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan ya. Irama itu ketukan dalam aktivitas gerak berirama. Praktiknya adalah KD 4.6 mempraktekkan penggunaan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan dan aktivitas gerakan berirama. Ini KD yang kita akan pelajari ya. Baik, kita akan mempelajarinya untuk hari ini ya. Baik, untuk awal kita belajar ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebelumnya kita akan mengenal dulu senam irama. Apa sih senam irama itu? Senam irama adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama. Irama yang mengiring dapat berupa tepukan tangan, ketukan, dan lainnya atau hitungan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Jadi ada temponya seperti itu. Kemudian senam irama ya, atau disebut juga dengan senam ritmik ya. Senam ritmik adalah latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat sering yang digunakan adalah ganda, simpai, tongkat, bola, pita, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu sejarah senam irama ya. Senam irama pertama kali digagas oleh Francois, kemudian Jane, kemudian Rudolf ya pada abad ke-18 ya. Pada awalnya merupakan gerakan bebas. Lalu Pater Heriling kemudian Inirich menggabungkan gerakan ini sehingga menjadi senam irama yang terkenal sampai sekarang. Jadi penggagasnya yaitu yang tadi yang pertama, 3 orang pertama, kemudian dikembangkan atau diperbarui lagi menjadi yang seperti sekarang. Nah, setiap gerakan senam irama diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan senam yang indah dan rapi. Seiring berjalannya waktu, senam irama banyak mengambil gerakan dari balet. Jadi, senam irama juga mengambil gerakan-gerakan dari balet. Seperti itu. Kemudian senam irama atau senam ritmik ini sudah menjadi cabang olahraga yang dilombakan di berbagai ajang besar seperti olimpiade, pertandingan skala internasional, dan lain sebagainya. Dan juga PON ya bisa. Karena ada senam irama atau senam ritmik itu ya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur senam irama ya. Ada unsur-unsur ya, beberapa unsur. Yang pertama adalah kelentukan. Yang kedua keseimbangan, yang ketiga keluasan, yang keempat fleksibilitas, yang kelima kontinuitas,
Kemudian yang terakhir ketepatan. Jadi gerakan senam irama mencakup beberapa unsur ya, yang tadi Bapak sebutkan ya. Ada kelentukan, keseimbangan, keluasan seperti itu. Kemudian jenis senam irama ya. Jadi senam irama itu ada beberapa jenis. Yang salah satunya atau beberapa jenis ini yang pertama yaitu senam ritmik atau senam irama dengan alat pita ya. Jadi menggunakan tambahan alat itu pita. Kemudian senam ritmik dengan alat bola, senam ritmik dengan alat tali, senam ritmik dengan alat berupa simpai, senam ritmik dengan alat ganda. Nah, itu beberapa jenis senam irama. Baik, anak-anakku masih semangat kan? Insya Allah ya. Kita akan lanjut lagi, yaitu tentang manfaat senam irama. Itu manfaat yang pertama, manfaat secara fisik. Nah, secara fisik, secara tubuh ya, dalam arti jasad kita gitu. Bagi kamu yang melakukan olahraga ini secara rutin, dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Senam irama dapat membuat tubuhmu menjadi lebih segar dan memiliki risiko rendah terjangkit beberapa penyakit ya, dengan izin Allah ya pastinya. Seperti penyakit jantung, sakit jantung, diabetes dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada manfaat secara mental, secara psikis dari mentalnya orang ya. Orang yang gemar melakukan senam irama atau olahraga ini dapat berpikir secara aktif maupun kreatif karena olahraga ini identik dengan gerakan ya. Jadi aktif gerakannya beliau. Nah, jadi rasa mungkin kegalauan dan sebagainya bisa terhilangkan. Nah, seperti itu. Mereka juga akan mudah mengontrol emosinya sehingga memiliki pemikiran yang jauh lebih positif dan pengaruh semangat, penuh dengan semangat ya. Kemudian manfaat sosial ya. Apa sih manfaat sosialnya? Kegiatan senam irama dapat membuat kamu lebih banyak berinteraksi dengan dan bersosialisasi. Karena senam ini biasanya dilakukan berkelompok ya atau orang banyak ya. Kemudian karena umumnya dilakukan bersama-sama, jadi sosial kita atau interaksi kita itu sering terlatih. Jadi bagus untuk bersosialisasi seperti itu ya. Baik, nanti untuk manfaat dari senam irama. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, Bapak cukupkan. Tadi sedikit ada pembelajaran ya yang kita ambil, yaitu tentang senam irama ya. Jadi kita ada bab baru ya di bab ini, yaitu bab yang ketujuh, yaitu senam irama. Ya, senam irama tadi Bapak sudah jelaskan pengertiannya, kemudian manfaatnya, kemudian sejarah dan jenis-jenisnya dan sebagainya, dan manfaat yang terakhir, manfaat dari senam irama. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya, untuk itu aja ya. Insya Allah pekan depan kita akan belajar dengan Zoom ya. Insya Allah pekan depan dengan Zoom. Nanti Bapak akan lihatkan atau Bapak akan jelaskan bagaimana gerakan-gerakan atau gerak dasar dari senam irama. Ya, itu aja ya infonya. Pekan depan menggunakan Zoom. Jadi dipersiapkan aplikasi Zoom-nya ya. Insya Allah Bapak masuk jam pelajaran ya, atau nanti tunggu aja waktunya, nanti Bapak koordinasi dengan walasnya ya. Syukran ya, jazakumullah khairan ya untuk perhatiannya, kemudian untuk telah menyimak ya materi dari Bapak. Silakan ada tugasnya untuk hari ini menyimak materi, kemudian mencatat poin-poin penting ya ada di materi. Setelah itu melapor, dan tugas tidak perlu difoto, cukup melapor. Laporan ini sebagai absensi masuk ke pelajaran Bapak ya. Baik ya, Bapak akhiri bila mungkin aja ya. Semangat terus ya belajarnya, semangat terus ya untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru ya. Kemudian jangan lupa hafalannya di murojaah ya, hafalan Al-Quran dan hadis. Nah, semangat terus. Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.